Halo teman-teman semuanya. Nah, sekarang saya mau jelasin nih. Ini cara mudah untuk menjelaskan kepada orang kalau ditanya tentang resiko. Karena banyak kan orang itu kan rata-rata memikirkan isu-isu negatifnya doang ya. Perusahaannya scam lah, brokernya kabur lah, bla 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 bla. Nah, semua bisnis pasti ada resikonya. Itu harus kita harus setuju dulu dengan itu. Apapun itu, mau kita kerja, mau kita bisnis, apapun itu, mau kita hidup di dunia ini, selama kita hidup pasti ada resiko. Setuju ya? Nah, karena itu kita tinggal jelaskan aja resikonya. Jadi ada tiga resiko. Tiga resiko ketika kita menjalankan atau mengikuti bisnis robot trading smart export ini. Risiko yang pertama, resiko trading. Resiko trading bahwa perusahaan memberikan kita garansi bahwa loss maksimal adalah 5% per hari. Jadi, resiko tradingnya adalah ketika terjadi loss 5% selama 20 hari berturut-turut, maka akan terjadi namanya margin call atau dana habis. Ini resiko trading. Bisa terjadi nggak? Bisa aja. Namanya trading, pasti ada kemungkinan terjadi. 20 hari loss 5% margin call. Tetapi pada kenyataannya, selama Smart Export sudah jalan 2 tahun lebih, loss 5% ini belum pernah tercapai. Loss terbesar ini 2,5%. Ini di bulan Agustus, teman-teman, 2020. Dan di bulan Agustus, total profit ini 7,5%, teman-teman. Jadi walaupun pernah loss 2,5% di bulan Agustus, tapi tetap di bulan Agustus kita menghasilkan profit 7,5%. Dan setiap bulan belum pernah gagal menciptakan profit. Dan logik berikutnya adalah ketika 2 kali loss dalam satu hari, maka robot stop trading. Nah, inilah yang dinamakan dengan safety. Ada resiko nggak? Ada. Tapi kita yang punya yang namanya safety, sehingga kita meminimalisir terjadinya resiko. Dan terbukti selama 2 tahun, ya resiko ini nggak pernah terjadi, teman-teman. Karena kita punya safety-nya. Itu yang pertama, resiko trading. Jadi sudah terjawab ya. Berikutnya, resiko dari mana sih? Resiko kedua adalah resiko perusahaan. Kita berpikir secara logika. Kita berpikir secara dari sudut pandang pebisnis. Bahwa perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang untung. Perusahaan yang memiliki income besar. Setuju ya? Kalau perusahaannya nggak profit, ya mana bisa dikatakan sehat. Jadi perusahaan yang sehat atau bisnis yang sehat atau ekosistem yang berjalan adalah ketika investornya untung, perusahaan juga untung. Perusahaan untung dari mana? Sekarang kita lihat keuntungan perusahaan. Yang pertama, dari penjualan e-book. Di mana penjualan e-book ini sebulan sudah mencapai 150 miliar, teman-teman. Dan payoutnya ini hanya 40%. Sehingga keuntungan perusahaan ini 60% dikali 150 miliar sama dengan 90 miliar. Keuntungan perusahaan berikutnya adalah dari profit sharing. Per hari ini kurang lebih sudah ada sekitar 3,5 triliun dana di broker. Bukan di perusahaan ya.
Karena perusahaan kita tidak menghimpun dana. Target 1% berarti berapa? 1% dikali 3,5 triliun. Berarti sekitar 35 M ya. Kan ada profit sharing teman-teman nih. Ada yang dimulai dari 50-50, 55-45 sampai 90-10. Kita ambil deh. Kita ambil yang 20-80 ya. Jadi perusahaan ambil 20%, 80% ini untuk investor. Perusahaan ambil 20%. Ini perusahaan nih. Berarti 20% kali 35M sama dengan 7 miliar. Dari 7 miliar kan nggak semua buat perusahaan. Perusahaan ambil 50%-nya nih. Karena 50%-nya dibagi kepada siapa? Kepada upline. Jadi perusahaan terima 3,5 M per hari, teman-teman. Jadi kita tahu bisnis kita ini berjalan. Perusahaan ini terima keuntungan 90 M per bulan. Ini per bulan ya. Dan 3,5 M per hari dari profit sharing. Teman-teman bisa pikir apakah perusahaannya sehat atau tidak. Karena itu perusahaan kita bisa buka kantor cabang di mana-mana. Dan beli tower 8.000 meter, 9 lantai. Kenapa? Ya karena perusahaannya sehat. Dari penjualan e-book segini, dari profit sharing segini. Teman-teman secara logika, kalau ditanya gini nih, mungkin nggak perusahaan bangkrut? Mungkin aja. Kita nggak ada yang berani jamin kok. Perusahaan sebesar BCA ditanya bisa bangkrut? Nggak bisa, teman-teman. Nggak ada yang berani jamin. Namanya, cuma Tuhan yang tahu ya, sama pemilik bisnis yang tahu. Cuman kita pikir secara logika, teman-teman. Kalau teman-teman jadi pemilik perusahaan, untungnya segede gini, teman-teman ada niat nggak kabur? Kalau dia mau kabur, ngapain dia bangun tower? Ngapain dia buka kantor cabang? Dia cukup sewa tempat aja, teman-teman. Terus kabur. Tapi teman-teman dilihat dari perusahaan untung segede gini, dengan cara jujur saja, dia dapat untungnya besar. Jadi mau ngapain dia aneh-aneh? Jadi resiko di perusahaan sudah terjawab. Berikutnya, resiko dari mana? Broker. Karena uang kita ada di broker, teman-teman, bukan di perusahaan. Nah, tapi teman-teman balik lagi. Teman-teman harus tahu broker itu ada dua. Broker dealing desk, atau kita kenal dengan bandar. Dan broker STP, straight to processing. Broker dealing desk ini cukup mengalahkan kita, ngabisin duit kita. Tradernya menang, brokernya loss. Tradernya loss, brokernya profit. Nah, ini adalah broker dealing desk. Jadi broker cukup ngalahin kita sehingga dia bisa makan duit kita. Tapi kita tidak main. Kita main dengan broker STP, teman-teman. Broker STP ini melempar order kita kepada liquidity provider dan market maker. Jadi mau kita loss, mau kita profit, ini broker dapat komisi. Namanya rebate. Keuntungan broker ini sekitar 10 sampai 15 dolar per lot. Dan transaksi kita sekarang sudah mencapai 4.000 lot, teman-teman. Jadi tinggal dikali aja berapa komisinya. 40.000 dolar per open posisi. Sehari bisa open berapa? Bisa 3 sampai 5 kali. Kita 3 kali OP deh. Kali 40.000 sama dengan 120.000 per hari, teman-teman. Jadi broker STP, broker yang kerjasama dengan kita, ini untungnya 120.000, teman-teman, per hari. Mau kita loss, mau kita profit, dia dapat untung segini kok. Secara logika, kira-kira broker ini mau aneh-aneh atau mau menjalin hubungan baik dengan kita? Pastinya dia memilih untuk menjalin hubungan baik. Karena dengan cara jujur saja dia dapat komisi segini, teman-teman.
Karena itu namanya broker, tidak didesain untuk scam. Dari statistik nih, ada 500.000 broker di seluruh dunia. Yang gagal bayar atau scam, ini hanya 0,27% broker yang scam. Jadi tidak sampai 1% kok broker yang scam di dunia, teman-teman. Kenapa? Ya karena ini teman-teman, dia makan dari rebate. Kalau broker Didi dia cukup ngalahin kita, dia dapat komisi kok. Bisnis scam banyak, tapi broker scam jarang. Hanya 0,27%. Saya sendiri sudah trading udah belasan tahun, gonta-ganti broker belasan kali, belum pernah gagal bayar. Tapi kalau rugi trading, sering banget teman-teman. Jadi sudah menjawab resiko yang ketiga. Balik lagi teman-teman, semua bisnis ada resikonya, tetapi kita bisa menilai atau menganalisa seberapa kecil resiko yang mungkin terjadi teman-teman. Pilihan di tangan Anda, masing-masing punya profil resiko masing-masing. Jadi keputusan di tangan teman-teman. Salam sukses.